Hai, di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu produk pembiayaan yang paling populer di perbankan syariah, yaitu pembayaran murabahah, khususnya yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan berbasis syariah, produk murabahah ini menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang ingin melakukan pembelian secara cicilan tanpa melibatkan bunga. Mungkin kalian sering dengar istilah cicilan syariah tanpa riba. Nah, murabahah ini adalah salah satu bentuknya. Tapi, bagaimana sebenarnya sistem pembayarannya? Apakah benar-benar berbeda dari kredit biasa? Yuk kita bahas secara lengkap. Murabahah adalah akad jual beli di mana bank membeli suatu barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambahkan dengan margin keuntungan. Dalam praktiknya, akad ini sangat menekankan pada transparansi, yang artinya bank wajib memberitahukan kepada nasabah berapa harga asli barang dan berapa keuntungan yang diambil. Nah, yang menarik, margin ini sudah disepakati di awal dan tidak berubah selama masa cicilan, sehingga memberikan kepastian bagi nasabah dalam merencanakan keuangan. Jadi di sini, bank bukan memberi pinjaman uang, tapi menjual barang, sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan jual beli, bukan utang piutang berbasis bunga. Nah, dalam pembayaran murabahah ini, ada beberapa hal penting yang harus kita pahami secara mendalam. Yang pertama, harga jual terdiri dari harga pokok, ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati di awal akad. Lalu yang kedua, pembayaran dilakukan secara bertahap melalui sistem angsuran atau cicilan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya disebut sebagai tenor. Lalu yang ketiga, jumlah cicilan bersifat tetap sehingga nasabah tidak perlu khawatir akan adanya kenaikan cicilan akibat fluktuasi ekonomi. Dan ini adalah menjadi pembeda utama dengan sistem konvensional yang menggunakan bunga, di mana jumlah cicilan bisa berubah tergantung suku bunga pasar. Nah, dengan adanya sistem ini, murabahah memberikan rasa aman dan kepastian bagi nasabah, terutama dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Di Bank Syariah Indonesia, mekanisme pembayaran murabahah ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Pada tahap awal, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan barang yang diinginkan. Kemudian bank akan melakukan analisis kelayakan untuk memastikan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran. Setelah disetujui, bank akan membeli barang tersebut dari pihak supplier. Dan ini sangat penting karena dalam murabahah barang harus dimiliki terlebih dahulu oleh bank sebelum dijual kembali. Lalu selanjutnya dilakukan akad murabahah di mana semua kesepakatan dituangkan secara jelas termasuk harga, margin, dan jangka waktu pembayaran. Pembayaran angsuran kemudian dilakukan secara berkala, biasanya setiap bulan melalui berbagai fasilitas seperti mobile banking, ATM, atau sistem auto debit, sehingga memudahkan nasabah. Untuk mempermudah pemahaman, mari kita lihat contoh sederhana. Misalnya, seorang nasabah ingin membeli motor dengan harga 20 juta. Bank kemudian menyetujui pembiayaan dan menambahkan margin sebesar 5 juta. Sehingga total harga jual menjadi 25 juta. Jika nasabah memilih tenor 25 bulan, maka cicilan per bulan adalah sekitar 1 juta rupiah. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, jumlah ini tidak akan berubah sampai akhir masa cicilan. Ini akan memberikan kejelasan dan membantu nasabah dalam mengelola keuangan secara lebih stabil. Pembayaran murabahah ini memiliki berbagai keunggulan yang membuatnya diminati oleh masyarakat. Salah satunya adalah transparansi, di mana semua komponen harga dijelaskan secara terbuka sejak awal. Selain itu, cicilan yang tetap membuat nasabah lebih mudah dalam merencanakan pengeluaran bulanan tanpa adanya ketidakpastian. Dari sisi prinsip, murabahah ini juga bebas dari unsur riba dan telah sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga memberikan ketenangan secara finansial
maupun spiritual. Nah, keunggulan ini menjadikan nasabah sebagai alternatif pembiayaan yang tidak hanya aman tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun demikian, seperti halnya produk keuangan lainnya, murabahah ini juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keterlambatan pembiayaan dapat dikenakan denda, meskipun dalam sistem syariah, denda ini biasanya bersifat sosial dan tidak menjadi keuntungan bank. Lalu yang kedua, nasabah harus memastikan kemampuan bayar agar tidak mengalami kesulitan di tengah jalan. Dan yang ketiga, barang yang dibiayai juga umumnya dijadikan sebagai jaminan, sehingga jika terjadi gagal bayar, ada konsekuensi yang harus ditanggung. Oke, sekarang kita lihat perbandingan antara sistem pembiayaan murabahah dengan sistem konvensional. Perbedaan pertamanya terletak pada jenis transaksinya. Dalam murabahah, transaksi dilakukan melalui akad jual beli barang, sedangkan pada sistem konvensional, transaksi didasarkan pada pinjaman uang. Kemudian dari sisi keuntungan, murabahah menggunakan margin yang telah disepakati dari awal akad. Sementara itu, sistem konvensional menggunakan bunga sebagai sumber keuntungan. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari sifat cicilan. Pada murabahah, jumlah cicilan bersifat tetap hingga akhir masa pembayaran, sehingga nasabah memiliki kepastian dalam mengatur keuangan. Sedangkan pada sistem konvensional, cicilan dapat berubah tergantung pada suku bunga yang berlaku. Selain itu, murabahah juga lebih menekankan transparansi, karena harga pokok barang dan margin keuntungan dijelaskan secara terbuka kepada nasabah sejak awal transaksi. Nah, dari sisi prinsipnya, murabahah ini dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan sistem konvensional tidak berbasis pada akad syariah. Kesimpulannya, pembayaran murabahah ini merupakan sistem cicilan berbasis jual beli yang transparan, tetap, dan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, dengan memahami cara kerjanya, kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial, terutama dalam memilih pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Selain itu, sistem ini juga memberikan rasa aman karena jumlah cicilannya sudah pasti sejak awal, sehingga lebih mudah untuk direncanakan dalam jangka panjang. Nah, semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan kita tentang perbankan syariah, serta membantu kita lebih memilih alternatif pembiayaan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai yang kita pegang. Terima kasih.